Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan pasien yang saya hormati. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir dan batin serta dimuliakan oleh Allah. Ini saya akan membuat zat hewani, ramuan dari zat hewani dari gigi gajah dan tanduk rusa. Ini akan saya kikis dengan pisau kecil, lalu bubuknya diminum. Nah, caranya begini. Gajahnya. Nah, ini yang namanya gigi gajah ini. Terus ini tulangnya gajah. Nah, dikikis di sini. Nah, ini bakteri yang menguntungkan yang ada di organ gajah ini dan tanduk rusa apabila dikombinasi itu sangat kuat bakterinya. Jadi mampu melawan dan mengusir bakteri yang jahat yang timbul dari makanan-makanan, yaitu makanan-makanan yang berkimia atau dari efek-efek obat yang tidak manfaat, yang namanya racun tubuh. Nah, karena bakteri yang menguntungkan yang ada di organ gajah dan tanduk rusa itu sangat kuat. Nah, ini nanti dicampur, sebagian diminum, sebagian dicampur di ramuan tradisional. Pertolongan yang maha kuasa atas kebesarannya yang berupa makhluk, insya Allah penyakitnya akan terlepas satu persatu, akan terlepas. Insya Allah akan sehat alami, bisa beraktivitas lagi, bisa usaha lagi, bisa ibadah lagi. Karena binatang ini binatang tidak bertaring. Saya dapatkan barang ini dengan tidak sengaja. Waktu di Lampung nih, saya dapatkan waktu saya itu membuat lubang sampah. Nah, itu di dalamnya terkena cangkul, lalu saya cuci, rupanya tulang gajah. Dan yang ini tanduk rusak ini saya dapatkan kebanyakan dari orang sana, karena orang sana itu sakit parah, komplikasi, minta diobati sampai selesai, minta terapi. Dia tidak punya dana, akhirnya membawa tanduk rusa, membayar dengan tanduk rusa. Sebenarnya saya keberatan ya, karena dia memaksa. Saya juga kasihan, kan namanya walaupun orang sana sama-sama manusia, itu penyakitnya berat, jadi saya terapi, saya diberikan ini. Kalau pertolongan maha kuasa atas besarannya dengan rantan ramuan tradisional dan ramuan hewani ini, insya Allah akan mengangkat semua penyakit. Nah, ini begini. Nah, bubuknya ditaruh di sini. Nah, terus dikasih air. Ini juga air rendaman dari tulang gajah di sini. Lalu diaduk. Nah, saya ngaduknya juga bukan sembarang-barang yang untuk mengaduk, para pemirsa pasien. Saya aduk dengan bambu penyembuh. Nah, bambu penyembuh seperti ini. Nah, kalau bambu biasa selayaknya kan ini cincinnya di sini, matanya di sini. Tapi ini aneh, cincinnya di sini, malah matanya di bawah cincin, di tengah-tengah, diantaranya cincin dan cincin. Ini menurut kiai saya ini ada unsur penyembuhan. Maksudnya yang namanya penyakit kan bukan hanya komplikasi saja. Ada penyakit non kedokteran yang timbulnya dari hati dan pikiran, yang dorongannya dulu dari setan, dari jin atau hawa nafsu lah. Pertolongan maha kuasa, karena saya yakin bahwa di dunia ini entah itu penyakit, entah itu pertolongan, entah itu suatu karomah, pokoknya apa sajalah, itu banyak yang tidak masuk akal. Tapi bukan berarti semua tidak masuk akal, terus berarti semua masuk akal, itu enggak. Ada yang tidak masuk akal. Maka Allah menciptakan barang-barang yang tidak masuk akal ini untuk mengatasi sesuatu yang tidak masuk akal. Selagi pertolongan dengan jalur yang benar, tidak dilarang di agama, insya Allah Allah ridho. Maka kalau untuk hajat suatu penyakit, ya penyakitnya akan keluar. Atau hajat yang lainnya, yang penting jangan keluar dari jalur syariat, atau yang dilarang agama.
Ini pertolongan Maha Kuasa. Jadi barang-barang saya ini banyak yang masuk akal. Kalau terapi, urut, sedot darah, minum ramuan dari zat hewan itu masuk akal namanya. Ya kalau yang namanya manusia kan tidak tahu. Karena manusia itu tidak mengetahui suatu yang Allah mengetahui. Terutama makhluk Allah yang tidak masuk akal, kayak setan, jin, malaikat kita tidak tahu. Untuk jaga-jaga, kalau ada yang negatif yang tidak masuk akal, insya Allah akan terangkat. Umpamanya tidak, ya tidak masalah, tidak jadi beban, tidak masalah, tidak ada ruginya. Suka jaga-jaga, kita lebih baik sedia payung sebelum kehujanan, sedia tongkat sebelum jatuh, sedia baterai, sedia senter sebelum kegelapan. Itu lebih baik. Yang namanya ikhtiar adalah perintah yang Maha Kuasa. Nah, karena Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Tidak ada suatu kesembuhan kecuali berobat. Ikhtiar dan tawakal adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kayak itu para pemirsa. Kurang lebih sekian dulu para pemirsa dan pasien. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT di kesehatan lahir dan batinnya. Yang dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.